Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Natania Hani Tanjung, absen 4 dari kelas 11 MIPA 2. Dan saya Stefani Rowli Juniarta Pasaribu dari kelas 11 MIPA 2, absen 34. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi dan pembahasan soal tentang mengubah bentuk A cos X plus B sin X menjadi K cos X min A, dan perkalian dan penjumlahan sinus kosinus. Selamat menyaksikan. Sekarang kita mau ngebahas materi mengubah A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alpha. Nah, dari persamaan yang ini tuh bisa kita jabarin kalau K cos X min alpha itu sama dengan K dikali cos alpha dikali cos X ditambah sin alpha dikali sin X. Kalau kita kaliin ke dalam, berarti jadinya K cos X cos alpha ditambah K sin X sin alpha. Atau nah, selanjutnya ini bisa kita masukin ke sini, kita ganti, jadinya bisa kita tulis A cos X ditambah B sin X sama dengan masukin yang ini, K cos alpha cos X ditambah K sin alpha sin X. Nah, kalau udah, kita bisa simpulin bahwa A sama dengan K cos alpha dan B sama dengan K sin alpha. Terus persamaan yang ini kalau kita bagi sama yang ini itu jadi gini. Jadi K sin alpha per K cos alpha sama dengan B per A. K sin alpha per K cos alpha itu sama T dengan tan alpha sama dengan B per A. Nah, kalau udah, selanjutnya jika kuadrat persamaan yang ini tadi, yang ini ditambah dengan kuadrat persamaan yang ini, bisa kita tulis jadi A kuadrat, kan dikuadratin ya, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan K kuadrat cos kuadrat alpha ditambah K kuadrat sin kuadrat alpha. Atau bisa kita tulis juga jadi K kuadrat dikali cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha. Ini sama dengan K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini kita bisa simpulin bahwa A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alpha. Maka untuk mencari K itu kita bisa pakai rumus yang ini. Maka K sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu untuk mencari alfanya nanti itu kita pakai rumus tan alfa sama dengan yang rumus yang ini, B per A. Oke, jadi soal yang pertama itu mengubah akar 50 cos X min akar 50 sin X menjadi K cos X min alpha. Pertama kita cari dulu K-nya. K
K itu sama dengan rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. A nya itu kan akar 50 kuadrat, akar 50, jadi sini akar 50 kuadrat ditambah B nya itu kan min akar 50, sini kuadrat. Ini jadinya akar 50 ditambah 50 sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi ketemu K sama dengan 10. Terus selanjutnya kita cari tan alfanya. Nyari tan alfa itu buat ngedapetin si alfanya, dapetin sudutnya. Rumus tan alfa itu sama dengan B per A. B nya itu kan di sini min akar 50 per A nya itu di sini akar 50, jadi min 1. Nah, maka dapat di sini alfa sama dengan min 45 kuadran 4. Nah, sudut kuadran 4 sebesar 45 derajat, derajat itu sama dengan 315 derajat. Nah, jadi ketemu alfanya sama dengan 315 derajat. Maka penyelesaian akhirnya itu akar 50 cos X min akar 50 sin X sama dengan dimasukin ke K cos X min alfa. Berarti K-nya itu kan dapat 10 cos X-nya itu ini X min alfanya dapat 315 derajat. Maka ini penyelesaian akhirnya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada mengubah bentuk akar 48 sin 3x minus 4 cos 3x menjadi k cos x minus alfa. Maka untuk mendapatkan k cos x minus alfa, kita perlu untuk mencari k. Nah, k di sini memiliki rumus a kuadrat plus b kuadrat. Di sini sudah diketahui a-nya itu adalah akar 48. Plus B-nya di sini adalah minus 4 kuadrat, yaitu 16. Jadi 48 tambah 16 adalah akar 64, maka akar 64 adalah 8. Selanjutnya kita mencari tan alfa. Nah, tan alfa di sini ada rumusnya, yaitu sin alfa dibagi cos alfa. Nah, tadi sudah diketahui di soal sin alfa itu adalah akar 48 dan cosnya adalah minus 4. Nah, lalu akar 48 adalah 16 kali 3 per minus 4 sama dengan 4 akar 3 dibagi minus 4. Sekarang seperti ini bentuknya, tinggal dicoret. Jadi minus akar 3, maka dapat diperoleh alfa di sini adalah 120 derajat. Maka akar 48 sin 3x minus 4 cos 3x sama dengan 8 cos 3x min 120 derajat.
Oke, untuk materi yang kedua, di sini ada rumus perkalian sinus dan kosinus. Jadi, rumus pertama di sini ada 2 sin A kali cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa min beta. Yang kedua, ada 2 cos alfa kali sin beta sama dengan sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Yang ketiga, ada 2 cos alfa kali cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Dan yang terakhir ada minus 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa plus beta dikurang cos A alfa minus beta. Tapi itu kan agak susah ya untuk menghafalnya, maka di kotak kanan ini ada cara menghafal lebih mudah. Yang pertama ada 2SC sama dengan S plus S. Yang kedua ada 2CS sama dengan S min S. Yang ketiga ada 2CC sama dengan C plus C. Dan yang terakhir ada min 2SS sama dengan C min C. Apa sih maksudnya 2SC sama S plus S itu? Nah, di bawahnya itu udah dijelasin. 2SC sama dengan S plus S. Jadi 2S itu 2 sin alfa dan C-nya itu cos beta. Sama dengan S plus S, S-nya itu sin alfa plus beta plus S yang kedua itu sin alfa min beta. Lalu selanjutnya di sini ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, rumus yang pertama ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 kali cos A min B per 2. Yang rumus kedua ada sin A min sin B sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Yang ketiga, rumus ketiga ada cos A plus cos B sama dengan 2 cos A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Dan yang terakhir ada cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B per 2 dikali sin A min B per 2. Nah, itu juga agak susah dihafal, maka cara hafal ada di kanan. S plus S sama dengan 2SC, yang kedua S min S sama dengan 2CS, yang ketiga C plus C sama dengan 2CC, dan yang terakhir ada C min C sama dengan min 2SS. Apabila kamu nggak ngerti gitu apa kayak S plus S sama dengan 2SC itu, nah penjelasannya ada di bawah. S plus S sama dengan 2SC, yaitu S sebagai sin A dan S yang kedua sebagai sin B, serta 2SC itu sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Sekarang kita bahas soal soalnya itu 8 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Ini kalau ini kan bisa kita jadiin jadi 8 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Ini bisa kita buat, ini kita keluarin 4. Jadi dibuka kurung dikali 2 kali cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat. Nah, terus ini itu sama bentuknya sama kayak 2 cos A dikali sin B itu sama dengan sin A ditambah B dikurang sin A kurang B. Maka bisa kita tulis jadi 8 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat itu sama dengan 4 dikali sin buka kurung 82,5 derajat ditambah 37,5 derajat dikurang sin 82,5 derajat dikurang
37,5 derajat. Nah, ini kita hitung jadinya 4 sin 82,5 ditambah 37,5 itu jadi 120 derajat dikurang sin 82,5 dikurang 37,5 itu jadi sin 45 derajat. Tinggal kita jabarin. Sin 120 itu setengah akar 3. Terus sin 45 itu setengah akar 2. Maka kita bisa bikin ini, kita coret jadi 2. Jadi ini 2 buka kurung akar 3 min akar 2. Kita tulis ulang ya, jadi 8 cos 82,5 derajat dikali sin 37,5 derajat sama dengan 2 dikali akar 3 min akar 2. Atau bisa juga 2 akar 3 min 2 akar 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini diketahui sin alfa kali cos beta sama dengan 1/3 dan alfa plus beta sama dengan 5pi/6. Maka nilai sin alfa min beta sama dengan, nah untuk menjawabnya kita perlu mengetahui rumus dari sin alfa kali cos beta. Nah, rumusnya di sini udah saya tulis. 2 sin alfa kali cos beta sama dengan sin alfa plus beta plus sin alfa minus beta. Nah, selanjutnya di sini kan udah diketahui kalau sin alfa dan cos betanya itu 1/3. Maka tinggal kita kali 2 kali 1/3 sama dengan, nah di sini kan alfa plus betanya itu 5pi/6. Nah, itu akan susah kan, maka kita rubah dulu. 5pi/6 kali 180 per pi. Nah, ini tinggal kita coret 1 30, maka dapat diperoleh jadi sin 150. Nah, sin 150 itu berada di kuadran 2 positif. Maka dapat diperoleh setengah. Nah, setengah. Kita lanjut ke bawah aja. 2 kali 1/3 sama dengan setengah plus sin alfa min beta. Nah, habis itu udah tinggal kita kaliin aja. 2/3 min 1/2 sama dengan sin alfa min beta. Sini 6. 4 min 3 dengan sin alfa min beta. Maka jawabannya adalah 1/6 sama dengan sin alfa min beta. Oke, sekarang kita bahas soal untuk mencari nilai dari sin 100 ditambah sin 20 per cos 250 ditambah cos 190. Kan kita udah belajar rumus penjumlahan sinus kosinus ya. Jadi langsung kita masukin ke rumus sin A. Ini kan kalau dijadiin ke rumus jadi kayak sin A ditambah sin B. Rumus sin A ditambah sin B itu 2 dikali sin kali setengah A ditambah B. Di sini kan A-nya 100 ditambah 20 dikali cos setengah dikali
A dikurang B, berarti 100 dikurang 20. Per, maafin duanya kecoret, per ini cos A ditambah cos B. Rumusnya cos A tambah cos B itu kan 2 dikali cos dikali setengah. Nah, alfa A ditambah B. A-nya di sini 250 ditambah 190 dikali cos setengah A dikurang B, jadi 250 dikurang 190. Nah, kalau udah kita hitung deh. Jadi 2 sin setengah dikali 100 ditambah 20 itu kan jadi 120 dikali cos setengah 100 dikurangin 20 itu kan 80 ya. Nah, per di sini 2 cos setengah dikali 250 ditambah 190 itu kan 0, 4. Nah, 440 derajat dikali cos setengah 250 dikurang 90 itu 60. Nah, habis itu kita hitung. Ini coret-coret jadi 60. Ini coret-coret jadi 40. Coret-coret jadi 220. Coret-coret jadi 30. Nah, sekarang kita masukin. Jadi 2 sin 60 derajat cos 40 derajat per 2 cos 220 derajat cos 30. Ini kan duanya bisa dicoret ya. Nah, di sini kan kita udah tahu nilai sin 60 sama sin 30. Yang kita nggak tahu itu cos 40 sama cos 220 karena mereka bukan sudut istimewa. Nah, kan tadi cos 40 sama cos 220 bukan sudut istimewa. Jadi gimana cara kita tahu berapa nilai mereka? Jadi kita bisa gambar kayak nih. Nah, di sini kan 40 itu kan ada di kuadran 1 ya. Nih, 40 derajat. Ini kan kuadran 1. Terus 220 itu ada di kuadran 3. Nah, anggaplah segini. Nah, 220. Ini kuadran 3. Ini kan 180 ya. Nah, dari 180 ke 220 itu kan sama-sama ini kan bertambah 40 ya. Bukan sama-sama. Ini kan bertambah 40. Nah, karena kuadran 1 sama kuadran 3 itu bertolak belakang, jadi otomatis sudutnya ini juga bertolak belakang kan. Berarti ini jadi minus 40 derajat. Nah, terus berarti kita udah dapat di sini cos 220 itu sama dengan cos min 40 derajat. Jadi bisa kita tulis jadi gini. Sin 60 derajat cos 40 derajat per min cos 40 derajat cos 30 derajat. Nah, ini kan dicoret ya, tapi karena dia minus berarti ini jadi minus. Nah,
sin 60 derajat itu setengah akar 3 per cos 30 derajat juga setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 sama dengan 1. Nah, karena dia ada minusnya jadi tulis minus 1. Temu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada tentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Untuk penyelesaiannya, kita perlu mengetahui rumus dari sin A plus sin B. Yaitu sin A plus sin B sama dengan 2 sin A plus B per 2 dikali cos A min B per 2. Nah, lalu kita langsung di sini sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin 75 derajat ditambah 15 derajat per 2 dikali cos 75 derajat dikurang 15 derajat bagi 2 sama dengan 2 sin 90 derajat bagi 2 dikali cos 60 derajat bagi 2. Maka 2 sin 90 bagi 2, 45 derajat dikali cos 60 bagi 2, 30 derajat. Nah, bisa kita masukkan 2 sin 45 derajat berarti 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 3 cos 30. Maka ini bisa kita coret jadi setengah per 2 akar 6. Ini dia.